Nih. Oke. Nampak ini semuanya? Kelihatan ya? Bisa ya? Nih. Kelihatan ya? Oke. Jadi ini kuliah kita 16 atau 14 kali pertemuan. Minggu pertama ini kita akan bahas tentang aplikasi lanjutan. Langsung lanjutan aja ya. Karena untuk luas area saya rasa kalian sudah mengerti lah itu. Aplikasi lanjutan beberapa aplikasi dari integral tertentu ya. Nanti kita pertemuan pertama ini membahas pemakaian integral untuk menghitung panjang busur, panjang kurva fungsi eksplisit, kemudian untuk menghitung luas permukaan benda putar. Itu minggu pertama ini, hari ini. Minggu kedua besok, minggu depan kita akan masuk kepada improper integral atau integral tak wajar. Nah, apa-apa yang Bapak mau terangkan di kuliah pertama ini sebenarnya sudah ada di YouTube itu ya. Kita mulai saja. Siap ya? Bisa ya? Kita coba bahas pertama panjang kurva. Oh, ini udah tugas. Sebentar ya. Untuk panjang kurva, ini bahannya. Oke. Nah, kelihatan ini semua, bisa ya? Sayangnya itu karena Bapak kemarin itu membuat PowerPoint ini dalam format A4. Jadi nggak begitu nyaman juga. Oke lah, kita mulai sama-sama saja ya. Saya terangkan ini kuliah pertama kita, yaitu aplikasi integral pada panjang busur kurva fungsi Y sama dengan fx ya. Sumbernya dari Calculus Early Transcendental karangan Michael Sullivan, Kathleen Miranda. Nah, sudah ini nampak nggak kalian ini? Sudah jelas ya? Sudah. Nah, ini gambar. Kok ini ada panjang kurva gitu. Ini kalau Bapak perbesar lagi dari gambar ini, kita boleh lihat sama-sama di sini. Ada kurva fx dari A sampai B, dan itu. Ini sudah ada, sudah saya sampaikan sama kalian. Ini kurva fx-nya dari titik A sampai B ini. Apa? Nah, kurva ini kita geser sekarang ke sini, kita atur. Apa yang dilakukan pada kurva ini pada gambar berikutnya? Dari P0 hingga Pn, dipartisi tidak? Dipartisi kan? Dipartisi itu kurva itu dibuat beberapa pos, gitu ya. Pos pertama titik P0, pos kedua titik P1, P2, P3, dan seterusnya. Lalu kemudian apa yang kita lakukan? Sesudah dipartisi, kita nggak mau cerita luas. Kita justru membuat garis lurus. Nampak di sini di gambar sesudah ini kan kecil. Jadi bisa nggak kita katakan bahwa kalau panjang kurvanya adalah L, ini L, itu sama dengan panjang garis P0, P1, ditambah P1, P2, P2, P3, ditambah seterusnya sampai Pn min 1 Pn. Udah dapat idenya sini? Ini dia. Maka panjang kurva itu adalah jumlah semua tali-tali busur itu. Tali busur. Kalau P0 ini, lengkungan dari sini ke sini itu busur. Berarti dari P0 ke P1 kan karena kurvanya melengkung kan ini busur. Ini busur nih. Tidak lurus dia kan. Nah, busur ini dihampiri oleh garis lurus. Nah, garis lurus itu P0, P1 ini tali busurnya. Nah, itulah dia. Lalu kita nanti mau menghitung berapa panjang P0, P1, P1, P2, dan seterusnya. Kalau bisa kita menghitung panjang P0, P1, P1, P2, lalu kita tambahkan, maka jumlah itu semua akan memberikan kita kepada apa? Jumlah dari itu akan memberikan pendekatan untuk panjang busur itu sendiri. Sampai sini udah paham nggak? Paham nggak? Itu dulu. Bisa dipahami? Nah, sekarang ini rumus akhirnya. Langsung Bapak lompat rumus akhir. Tapi ini agak lucu kalau lompat rumus akhir. Hanya saja ini di ujung dari rumus ini, dari slide ini ada Bapak sampaikan lampiran bagaimana semua itu bisa diturunkan dengan baik.
bagaimana semua itu penjelasannya bisa dipahami kenapa rumus ini muncul. Jelas? Ini tadi sudah tahu. Sekarang kita mau tengok, Bapak mau terangkan ini kesempatannya seperti ini. Ada gambar di sini yang bagus, suatu background. Nah, ini dia. Kayaknya saya mau bikin slide baru aja di sini untuk coret-coret. Slide baru aja sini. Jelas aja ini. Nah, sekarang tengok ini. Kurva yang panjang tadi, yang banyak, tadi kan kurvanya kan panjang ya. Kita katakanlah kita mau potong di sini. Potong ya. Ini sumber gambar ini dari Calculus Early Transcendental karangan Henry Edward David Finney, terbitan dari Pearson. Nah, seperti ini. Nampak sama kalian? Mungkin tadi kurvanya itu agak tidak terbalik. Sekarang nggak ada masalah. Apakah kurva itu bentuknya? Ini kita tadi hanya penjelasannya. Maupun kurvanya begini atau bagaimana, lengkungan misalnya dari P0 ke P1, ini P1, ini salah satunya. Kalau saya tarik begini garis, nih, apa ini? Nah, dari garis ini, garis P0 P1 adalah garis untuk mengaproksimasi atau menaksir panjang busur P0 P1 ini. Jadi busur P0 P1 ini diwakili oleh apa? Diwakili oleh garis P0 P1 yang lurus ini. Nah, oke. Sekarang, kalau P0 P1 itu Bapak tarik lagi garis mendatar, garis vertikal, nampak bentuk segitiga siku-siku nggak? Saya kira nampak ya. Kalian akan tampak segitiga siku. Ini sumbu X, sumbu Y. Kan gitu. Sumbu X, sumbu Y. Nah, biasanya kalau sumbu X, ya, sumbu X itu kita kasih panjang apa? Delta X ya. Panjangan kecil dari sini ke sini apa? Delta X. Tentu lebar Y namanya apa? Delta Y. Delta X itu maksudnya X2 kurang X1. Kalaupun di sini adalah A, dan nilai A itu dari X1, dan sampai sini adalah X2, maka panjang dari sini ke sini adalah delta X. Demikian juga ini panjangnya delta Y. Kemudian, tentu ada lagi gambar P2. P2 yang mana? P2 kan boleh pakai ini nih. Dari P1 ke P2 begini. Kalau agak panjang lah saya bikin di sini. Agak lurus ya. Sebentar. Kalau lah kita buat di sini. Ya, penjelasannya sini ya. Nih. Ke sini deh. Bapak buat di sini. Ini P2. P1, P2. Nih. Nampak, dapatkah kita segitiga lagi? Kita akan terus dapatkan segitiga. Dan lebarnya selalu delta X. Ya, delta X dibagi delta Y. Mungkin ini delta X1, delta X2, delta Y1. Di sini ada delta Y2. Kemudian di sini ke P3. Apa? Dan di sini ada lagi delta X3. Ya. Sini delta Y3. Nah, andaikan ini panjang P0 P1 itu adalah delta S1. Ini delta S berapa? 2. Ini lengkungan ini kembali panjangnya delta S3. Yang merah ini bisa kita katakan delta S3. Nah, oleh karenanya kurva ini, seluruh kurva ini, panjangan kurva ini dari A sampai B, dari ujung sampai ujung ini, B, itu kita boleh kasih nama dia apa? Ini background-nya seperti itu. Jadi kalau gitu delta S, ini S lah panjang kurvanya S, sama dengan apa? Delta S1 ditambah delta S3 sampai kepada delta Sn. Jelas? Nah, dengan Pitagoras tadi, kan kita sudah buat begini. Ini delta X1, delta Y1, dan delta S1. Kalau dia tidak 1, delta XI saja, Bapak buat ini hanya I saja. Apa rumusnya kalau segitiga siku-siku, sisi miring? Delta S kuadrat sama dengan apa? Delta
X1 kuadrat ditambah delta Y1 kuadrat. Kan begitu. Nah, berarti ini, semua ini kalau panjang delta SI yang ke I itu adalah sama dengan delta SI kuadrat sama dengan apa? Delta XI kuadrat ditambah, itu dia. Apa yang kita lakukan sekarang? Coba kalian bagi dengan delta XI. Bagikan. Kuadrat. Kalau kedua ruas dibagi, jadinya begini. Ini kuadrat, kuadrat. Ini jadi berapa? Ayo. Dibagi. Ditambah delta YI kuadrat dibagi. Nah, ini kan jadi satu nih. Delta S per delta X, I. Pak kasih kurung, keluarkan. Ini jadi 1 tambah delta Y per delta X kuadrat. Jelas? Sampai sini? Untuk terakhir bisa dipahami? Segitiga siku-siku. Pitagoras. Nah, kemudian ini, kita bisa lanjut ke sini. Bolehkah saya tulis delta SI, sekarang delta SI per delta XI, itu adalah karena pangkat 2, saya buang pangkat 2-nya jadi 1 tambah apa? Berarti? Nah, kan begitu. Kemudian ini. Kemudian bagi, kalikan, coba. Kalikan apa? Delta XI, kedua ruas. Kalau ini dikali delta XI, ini habis nggak? Maka ini tinggal apa? Delta SI. Ruas kanan, kita kali delta XI menjadi 1 tambah delta YI per delta XI kuadrat dikali delta XI. Sampai sini ngerti nggak? Semuanya. Penjelasan intinya. Paham nggak? Oke, kan? Ini delta SI kecil itu adalah ini tadi. Ini. Nih. Mungkin dia pakai DS. Kalau sebagian buku dia pakai aja DS. Kita pakai delta dulu. Nanti dari delta itu kita limitkan sehingga dia menjadi delta XI. Kan ini nih. Jadi ini kita ceritanya gambaran potongan kecil saja dulu. Ini di bagian lengkungan inilah dia delta XI itu. Jadi di bagian ini tadi. Ini dia delta ini. Nah, hanya 1. Kan ada banyak. Sekarang kan kita memiliki begitu banyak delta X. Ya kan? Maka yang namanya S itu kan tadi apa? Delta S1 tambah dan seterusnya ya. Sampai delta SN. SN itu kalau ada N buah. Nah, ini kita buat menjadi N buah tadi di sini ya. Kita kan telah membuat menjadi N buah nih. Ini tugas. Yang ini. Mana tadi? Di atas. Nah, ini. Lihat ya, kalau kalian biasa, ini kan, nah ini dia delta X1, delta X2, delta X3, atau delta S1, delta S2, dan seterusnya. Kalaulah kita bikin N-nya banyak, apa yang terjadi? Jika N-nya, banyaknya busur garis-garis lurus ini menjadi banyak, maka busur tali busur itu akan semakin kecil. Jika dibuat banyak, akan semakin kecil. Paham logikanya? Ini nanti lo ya. Sampai sini. Jika, ini dari sini, jika N kita bikin banyak, artinya menuju tak hingga, apa yang terjadi pada delta X? Maka delta X akan menjadi sangat kecil. Paham nggak? Ini kalau kita bikin banyak ya, ini kalau kita bikin 2 saja, saya hanya bikin 2 kan jadi begini dia. Dari sini ke sini, dan ini 2 saja nih. Nah, tapi kalau saya bikin begitu banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai tak terhingga, maka panjang-panjang dari busur-busur kecil ini akan semakin pendek. Delta X-nya, lebarnya akan menuju 0 akibat N-nya yang menuju tak hingga. Nah, ini konsekuensinya
Ini bisa lah kita tulis sehingga S itu ketika dalam bentuk limit, kan jumlah dalam limit kan tentu kita boleh tulis begitu. Nah ini boleh saya tulis menjadi sigma apa? Saya tulis ini menjadi sigma. Ini boleh ditulis menjadi sigma, ya kan? Delta SI I1 sampai N. Nah, konsekuensinya kalau N menuju tak hingga seperti ini, maka ini akan menjadikan dia limit, betul? N tak hingga, sigma I1 sampai N, dari delta apa? SI. Kita lanjutkan lagi. Delta SI tadi apa? Ayo kita lapikan. Limit sigma N menuju I-nya, bukan N. I-nya dari 1 sampai N. Dengan N dibikin menuju tak terhingga. Delta SI tadi adalah rumus ini. Kita ganti, kita substitusikan. Ini kan nilai delta SI. Ya. Delta SI ini delta 1 delta SI. Kalau banyak, ya nih. 1 tambah apa? Delta Y dibagi delta X kuadrat dikali, ini di luar ya, dikali delta XI. Nah, ekspresi yang terakhir ini, ekspresi S sama dengan limit ini, limit N menuju tak hingga dari apa? Sigma akar 1 tambah delta YI dibagi, kan itu ya. Ini adalah jumlah Riemann. Adalah jumlahan Riemann. Integral Riemann ya. Jumlah Riemann. Nah, silakan ditengok video ketika saya menjelaskan luas daerah di bawah kurva dengan jumlah Riemann. Nah, di dalam jumlah Riemann itu limit dari sigma ini, itu dapat direpresentasikan dengan apa? Ini dengan integral. Limit dari sigma dapat direpresentasikan sebagai integral dari A sampai B itu. Kemudian integral dari fungsi yang diintegralkan. 1 tambah. Nah, ketika dia sudah jumlahan itu menjadi tak hingga dan delta X yang menjadi kecil, maka delta Y itu akan berubah menjadi apa? Dihampir. Nah, delta X akan didekati oleh dx. Paham ya? Dan delta XI akan menjadi apa? Dx. Sehingga ini delta YI kuadrat per delta XI kuadrat berubah menjadi apa? dy per dx kuadrat dikali dx. Nah, inilah dia rumus panjang kurva. Sampai sini ada nggak pertanyaan? Sebelum Bapak lanjutkan dengan soal. Gimana nih panjang kurvanya? Ini belum kita gambar ya. Oke, kalau untuk panjang busur berarti Y-nya apa? Jadi jawab. Ln secant X. Kita perlu apa Y-nya? Kita perlu cari apa? dy. Tolong. Turunan ln berapa? Kalau ln X, turunannya berapa? Seper kan? Kuliah semester lalu. Seper X. Tetapi karena yang dilenkan itu secant X, maka turunannya apa? Seper apa? 1 per secant X. Paham nggak? Dulu. Ngerti? Rumus ingat, kalau Y sama dengan ln X, turunannya berapa? Turunan ln apa? Seper X. Kalau Y sama dengan ln secant X, seper secant X. Dikali turunan rantai. Ingat, secant X kalian turunkan berapa? Tengok di catatan turunan. Secant X, kalau diturunkan jadi apa? Secant X kali apa? Tan X. Nah, ini membutuhkan kalian ingat lagi. Kalau Y sama dengan secant X, turunannya berapa? dx-nya. Catat dan Bapak kasih trigonometri. Secant X kali apa? Tan X. Maka dx kita berubah jadi apa sini?
dx kita adalah sama dengan apa? Tinggal tan. Nih, coba. Nah, Bapak perlu hapus kalau mau catat ya dulu nih. Mana? Paham nggak? Nah, kemudian dx itu kita kuadratin. Kan kita kuadratin ya. Kita kuadratin disebab karena apa? Karena rumus panjang busur itu menghendaki dx-nya di kuadrat. Kalian kuadratkan nih. Berapa dx kuadrat berarti apa? Tan kuadrat. Maka panjang busur ya, S sama dengan apa tadi? Rumusnya AB akar 1 tambah dx kuadrat dikali dx. Ke sini berapa jadinya? Masukkan. A-nya berapa? 0, B-nya pi per 4. Akar dari 1 tambah berapa? Ada tidak rumus trigonometri bahwa 1 tambah tan kuadrat itu setara dengan apa? Identitas loh. Tolong bantu Bapak satu orang menyebutkan 1 tambah tan kuadrat itu setara dengan apa? Kayak begini. Kalau Bapak tanya sin 2x itu sama dengan apa? 2 sin x cos x. Kan itu kan? Nah, sekarang kalau cos kuadrat x tambah sin kuadrat x berapa? 1. Sekarang 1 tambah tan kuadrat x sama dengan apa? Alhamdulillah, betul. Betul. 1, siapa tadi itu? Nayi ya? Siapa namanya? Oke, Jennifer. Jadi 1 tambah tan kuadrat sama dengan apa? Secant kuadrat ya, dari Jennifer. Berarti integral di dalam akar ini bisa kita simplify. Kita sederhanakan menjadi apa? Integral 0 pi per 4 dari apa? Akar secant kuadrat x dx. Nah, kita sudah dapat lebih mudah. Akar dan pangkat 2 hilang. Jadi integral 0 pi per 4 dari apa? Secant x. Nah, integral dari secant x, ya kalian perlu tengok video Bapak yang membahas tentang integral. Itu adalah integral secant adalah ln dari cos x ya. Lupa Bapak itu cek ya. Bapak udah letakkan di sini. Ini integral darinya sama dengan apa? Secant kuadrat itu ln secant tambah tangan. Ya, integralnya kalau kita hitung sama dengan apa? Bukan ln cos ini. Itu tan ya. Ln dari secant x tambah apa? Tan x. Masukkan batasnya berapa? Pi per 4, 0. Maka ini jadi ln berapa? Secant pi per 4 ditambah tan pi per 4. Sudah dikurang kan? Batas bawah, ln dari secant 0 ditambah tan 0. Berapa secant pi per 4? Ingat ya, kalau pi per 4 itu dalam derajat berapa? 1/10 per 4 berapa? 45 derajat. Kita tahu secant itu apa sih? Secant seper ya. Seper cos kan? Pi per 4. Nah, berarti 1 per pi cos pi setengah akar 2 ya. 1 per akar 2 per 2. Berarti ini 2 per akar 2. Jadi ini jawabannya 2 per akar 2. Tan pi per 4 berapa? 1 kan? Lihat ya. Tan pi per 4 karena pi per 4 itu 90 derajat. Kemudian kita dapat apa lagi? Secant 0 berapa? Seper cos 0. 1 ya betul. Dikurang 1 tan 0. 0 kan? Iya kan? Tan 0 itu 0 ya. Berarti 1 kurang 1 habis dong. Salah nggak Bapak nih? 2 per akar 2 katanya. Setuju? Tengok lagi catatan tadi. Ini to ensure. Untuk memastikan. Ln dari what went wrong? Secant ini kan 1.
Ini 1. Ini tan 0. Ini jawabannya. Akar 2 tambah 1. Kenapa berbeda? Akar 2 tambah 1. Sini 1 cos 1 per cos 0. Cos 0 itu 1. 1. Tan 0 juga ini. Nah, jawabannya seperti itu. Bisa dipahami nggak? Ya, ada yang salah deh. Benar. Kan salah nggak? Kalau ada salah bilang aja, nggak masalah. Salah Bapak. Tan pi per 4. Pi per 45. Tan 45, 1. Second 0. Ya. Oh iya. Second 45 derajat. Tuh. Kita pahami loh, second itu kan seperkos kan. 1 per cos 45 derajat aja kita buat. Cos 45 berapa? Setengah akar 2 kan? Akar 2 per 2. Jadi kan akar 2 per 2. Nah ini ketika kita balik jadi apa? 1 per akar 2 per 2 jadi berapa? Kan itu kan? Dibalik. Iya kan? Nah itu dia. Kita balik karena memang dia setengah akar 2. Tapi kan dia 1 per. Nah ini jadi kurang 1. Second 0. Nah, ini agak something aja sih different. Bapak sih ngambil dari buku ini memang. Ini di catatan Bapak segini. Kenapa di situ? Tapi begitulah dia ya. Lebih kurang begitu. Kita cepat saja. Ada 2 contoh yang akan Bapak terangkan, satu lagi di sini. Sisanya lagi nanti kalian ya. Ini nggak sampai 2,5 jam loh Bapak ngasih lecture ini ya. Jadi sisanya Bapak harapkan ada pada diri kalian. Nah, kurvanya kayak begini. Kenapa ini kurvanya? Kurva learn dari second. Ini dia. Learn second. Nah, seperti ini. Jadi panjang busur kurva learn second itu ya ini. Paham? Jadi yang kita cerita tadi, kita mau hitung panjang dari 0 ini sampai pi per 4. Nah, dan ini persamaannya kan, nih, learn second ini. Nah, pakai rumus-rumus tadi, makanya kita dapat jawabannya. Bisa dipahami semuanya? Bisa ya? Bisa ya? Nah, ini kenapa ini ya? Dari buku itu. Dari hitungan Bapak kok beda. Nah, nanti tugas kalian carilah itu. Kenapa seperti itu. Oke deh. Kita lanjut lagi pada contoh yang kedua. Coba dikerjakan sekarang. Walaupun sudah ada jawabannya situ, pakai tangan deh. Bisa? Catat ya. Panjang busur dari kurva Y sama dengan X pangkat berapa? 2 per 3, di mana X-nya dihitung dari 1 sampai 8. Nah, kurvanya kayak begini. Di sini, kalau kalian gambarkan kurvanya gini. Jelas? Dan sekarang kita dari 1 di sini. Ini 1 sampai 8. Jadi, penggalan kurva yang mau dihitung itu panjangnya ini aja. Tidak semua ya. Oke, mari kita ilustrasikan. Pertama apa yang kita buat? Kalau kita dikasih Y sama dengan X pangkat 2 per 3, kita apakan untuk mencari panjang kurva? Kita harus cari DY, DX, lalu kita, ini DX ya, kita turunkan kan? Turunkan. Sesudah diturunkan integral di pangkat 2. Simplified, sederhanakan. Jadi DY, DX kuadratnya jadi 4 per 9X pangkat 2 per 3. Jadi kita terus berjalan, akar 1 tambah DX kuadrat ini, batasnya dari 1 sampai 8. Tengok ini. Kalian paham ini kenapa perjalanannya dari sini menjadi ini. Kita apakan nih? 1 itu kalian buat jadi berapa? Ubah, samakan ke penyebut. 1 itu ditulis sebagai apa sekarang? 1 ini diganti menjadi 9. Ya, samain penyebut, samakan dengan ini. Maka jadi seperti ini. Oke.
Gunakan rumus, kenapa keluar ini? Nah, kenapa keluar sepertiga? Karena ada 9 di bawah. Kita tetap menggunakan prinsip di dalam akar. Akar A dibagi akar B jadi apa? Pecah ya. Jadi itu kan. Akar A biarin aja, ini akar A yang atas. Bagian bawah apa? Akar apa? Yang bawah itu 9x pangkat 2 per 3. Ya kan? 2 per 3. Akar 9 berapa? 3 kan? Nah, ini 3 nih. Tapi ingat ya, dia di bawah loh ini. Bagaimana akar 2 per 3? X pangkat 2 per 3 kan di akar. Di akar itu artinya di pangkat berapa? Setengah. Maka kita coret, jadi tinggal X pangkat berapa? Dibuka kurung X pangkat sepertiga. Jadi ini bagian bawah adalah 3X pangkat sepertiga, tetapi dia di bagian penyebut atau pembilang. Yang saya bilang bawah ini, yang saya coret. Bagian penyebut. Jadi kan saya kan mencoret-coretnya tanpa mengabaikan posisi. Sebenarnya dia di bawah. Jadi dia ini kita menghitung di daerah bawah. Atasnya tetap apa? 1. Makanya nanti keluar pecahan sepertiga. Ngerti? Sesudah hilang akarnya. Kemudian kenapa di sini pangkat min sepertiga? Nih. Kenapa min sepertiga sini? Ya, karena naik ke bawah X di bawah jadi min sepertiga. Udah ngerti kalian ya? Nah, integral ini, apa yang Bapak katakan selanjutnya? Gunakan substitusi dengan mengambil yang di dalam apa? Di dalam akar itu 9x pangkat 2 per 3 tambah 4 dijadikan U, lalu turunkan DU sama dengan apa? DU DX apa? Dan ini nggak Bapak terangin ya. Tolong nanti tengok metode substitusi dalam kuliah Bapak yang ada video YouTube-nya. Hasilnya integralnya seperti ini. Jadi ini panjang kurva itu kalau kita terus selesaikan substitusinya. Nah, lihat ini. Di dalam teknik substitusi, biar kalian ingat, ini kan dia yang mau disubstitusi. Paham? Ini tadi kan ceritanya. Kenapa batasnya dari 1 sampai 8 berubah jadi 13 sampai 40? Ngerti ya? Berubah. Ini kan di buku ini dibikin berubah kan? Batas 1, 8 menjadi berapa? 13 ke 40. Mengerti nggak? Ada yang belum ngerti nggak? Kenapa? Silakan kasih komen atau tanya. Kenapa berubah? Karena kan kita pakai substitusi nih. Integral kita semula dalam variabel apa? X kan? Ya kan? Dari variabel X ini kita ubah menjadi variabel apa? Kemana? Ke U. Itu kan substitusi gitu. Nah, kenapa X-nya itu, X itu kan batasnya dari 1, lebih kecil X sampai 9 kan? Sampai 8. Kenapa berubah menjadi U? Menjadi berapa tuh? Sampai? Nah, ini teknik-teknik yang sederhana sebenarnya. Mari kita tengok tadi. Kita mengambil substitusi U-nya sebenarnya apa coba? Ini kan ini U-nya kan? Paham? Ini loh. Kan U-nya itu tadi. Sekarang X1-nya berapa? Batas bawahnya. X1, X sama dengan 1, kalian masukin ke sini. Ke sini nih. Berapa? 1 pangkat 2 per 3 berapa? Saya kira 1 juga kan? 1 kali 9? 9 kan? 9 tambah 4 berapa? Ngerti? Paham nih? Kenapa 1 jadi 13? Kemudian masukkan pula batas bawah ke batas atas kedua, X2-nya berapa? 8. Berarti X di sini menjadi 8. Jadi berapa coba? 9 kali 8 pangkat berapa? Kan itu? Dan 8 itu bisa kita tulis jadi 2 pangkat berapa? 3 pangkat 2 per 3 tambah 4. Coret-coret jadi berapa? 9 kali 2 pangkat 2 tambah 4 berapa? 36 tambah 4. 2 kali 2 kan 4 ya? Kali 9. Maka U2-nya jadi 40. Sekarang udah paham nggak satu kelas lah begitu?
Ngerti ya? Nah, jadi dari 8 menjadi 40 dan dari 1 menjadi 13. Tapi kadang-kadang bisakah kita, kalau Bapak malas ubah-ubah variabel, kalian tahu, Bapak bawa aja dari X ke U. Integral U-nya kan ini kan? Nah, oke nih, tengok. Hasil integral U-nya berapa nih? Ini dia kan. Kalau diintegralkan kan jadi ini. Ngerti? Bisa. Bisa saja Bapak kembalikan lagi. 1/18 dikali 1/2/3 berapa ya? 1/18 dikali 1/3/2 dikali 3/2 bagi 2/3 ya. Soal ini ya, betul? 27 kan? Berarti 1/27 ya. 1/27 nih. Nah, ini artinya sebenarnya 1/27 dikali berapa? U pangkat berapa? 3/2. Bapak abaikan aja batasnya. Jadi Bapak buat begini, 1/27, Bapak balikin lagi U jadi X. U, tadi permisalan kita apa? U sebenarnya apa? 9X pangkat 2/3 tambah 4, tapi ini dipangkat 3/2 lagi, agak ruwet ya. Nah, kalau kalian tetap mempertahankan dalam X, kalian slash, kasih balik lagi ke berapa? 8 dan 1. Jadi itu tidak masalah. Apakah kalian ubah langsung dan variabel baru dengan batas baru, atau kalian kembalikan lagi ke X. Kalau kalian kembalikan ke X, coba sekarang Bapak mau, tolong kalian kerjakan ini. Ini sampai jam berapa? Sampai jam 10. Nah, ini dulu. Ini kembali. Coba masukkan batasnya. 1/27 pangkat pangkat ini ya, kita rapikan ya. Ini kan tidak kita apakah namanya tadi? Seberapa tadi? Ini 1/27 9X pangkat 2/3 ya. Tambah 4, lalu pangkat berapa? Ini 81. Jadi maksud Bapak, kembalikan lagi 8-nya ke sini. Kembalikan 1 ke sini. Apa kalian akan mendapatkan jawaban yang sama kalau dia langsung dalam U? Tengok. Ini kan dalam U. Dalam U tadi berapa ini ya? Nah, ini dalam U. Nah, sekarang coba masukin. Berapa? Itu boleh seperti itu. Ya. Nah, ini kan kali kan batas atasnya. Jadi berapa nih kalau kita masukin 8 pertama? 9 kali berapa? Jadi ya. 8 masuk ke situ. 8. 9 kali 4 ya, betul? 4 kan? Nah, tambah 4. Dah. Lalu dipangkat berapa? Oh, 3/2. Oke, dikurang 9 kali 1 kan? Tambah 4 pangkat 3/2 lagi. Nah, ini jadi 40 ya. 40 pangkat 3/2 dikurang, agak-agak runyam. Tapi kalau kalian hitung dalam desimal, dia akan kembali sama. Apa yang bisa kalian simpulkan dari sini? Apa kalian tetap memakai, atau kalian lebih pilih ganti substitusi, ganti huruf aja langsung? Saran Bapak, kayaknya langsung aja ya. Ubah aja ya, 13/40 ya. Karena kalau kita ubah U-nya dalam 13/40, yang kita masukin menjadi lebih kecil. Paham nggak? Daripada seperti ini. Nah, tapi dua-duanya bisa. Itu maksudnya. Oke, tema 1 udah selesai ya. Sekarang coba kalian catat ini. Ada tugas panjang busur. Wah, ini challenging. Mungkin begini, 1. Bapak mau tanya, dulu ada kan nggak Bapak kasih tugas integral numerik metode trapesium? Ada kan? Pengintegralan dengan menggunakan persoalan panjang busur seringkali memberi kita kesulitan dalam mengintegralkannya. Jadi Bapak sarankan kalian, silakan diapain tuh? Gunakanlah metode apa? Coba kalian gunakan integral apa?
integral numerik ya. Nah, ini Bapak mau pakai integral numerik. Perhatikan semuanya. Ini mau Bapak kasih tahu bagaimana kalau kasus kita itu semakin payah dengan menggunakan substitusi. Paham nggak? Paham semua nih maksudnya? Kita ambil satu soal. Ambil ini aja. Ini kalau dipangkat-pangkat jadi gimana ini ya? Kalau dipangkat-pangkat jadi payah dia nomor 12. Bapak ambil yang ini aja ya. Ini deh. Nih. Besar banget. Saya ambil yang ini. Ambil nih ya. Kalian coba. Kita sekarang begini konsepnya. Mau coba terangkan bagaimana kalau integral itu menjadi lebih payah. Kan gitu. Kalau integralnya menjadi lebih payah, apa yang mesti kita lakukan? Kan gitu. Atau nomor 13 ya. Ambil nomor 13 deh. Nomor 9. Nomor 11 ya, 11. 9, ingatkan ya, 0 ke berapa nih? 0 ke 1 ya. Kita coba 9 ke 13, 9y kuadrat nih. Nanti ini bisa pakai Excel, walaupun kita bisa pakai Wolfram Alpha ya. Tapi y-nya berapa tadi? 9 berapa ya? 9y kuadrat 4x pangkat 3 ya. Nih, berarti salah. 9y kuadrat 4x pangkat 3 dari 0 berapa? Nah, mari kita ubah jadi y dulu nih. Tapi kan 9 per 4 kan? 4 per 9 x pangkat 3. Ini kan y kuadrat. Kalau berarti y-nya jadi berapa? Akar kan? Nah, jadi kita dapat y-nya adalah 2 per 3 x pangkat berapa? X pangkat 3 per 2. Setuju? Kita ubah aja ke gini. Ini y-nya. Sesudah kita ubah dari sini. Sekarang kita mau cari panjang kurva, kita cari harus apa? dy dx. Turunkan. Jadi berapa? 2 per 3, 3 per 2 jadi berapa? 1 ya. Jadi x pangkat berapa? Setengah. Lalu d dx kuadrat. Wah, ini sih nggak ada yang susahnya kalau gitu. X pangkat setengah di kuadrat. Jadi berapa? Jadi X ya. Betul kan? Oke lah. Jadi S kita berapa? Luas area kita dari 0 sampai 1. Integral akar 1 tambah apa? Kan itu kan? Berarti S sama dengan 0,1. Berapa? Akar 1 tambah berapa sini? X dx. Ini sih bisa pakai cara biasa substitusi. Nah, sekarang kita coba pakai integral numerik. Pakai apa? Integrasi numerik. Nanti tugas-tugasnya mungkin lebih susah. Kalian harus, kalau susah, pakai integral numerik. Nah, ini ya. Bapak kasih satu lagi ini. Ini habis ini kita masuk ke luas atau volume, luas area. Nah, ini kita mau hitung integralnya tidak dengan cara biasa, tapi apa? Pakai apa? Selesaikan dengan cara numerik. Selesaikan dengan integral numerik. Kita pakai metode apa semester lalu? Ingat? Metode apa? Metode trapesium ya? Ya. Ingat nggak trapesium rumusnya? Kalau pakai metode trapesium rumusnya apa sih? Integral dari AB. Trapesium kan ini dari A ke B. Boleh Y atau DX ya. Y saja boleh. Ini fungsi Y atau FF. Y DX sama dengan apa? Delta X per 2 kan? Dikali apa? Y awal, betul? Tambah 2Y. Ditambah Y apa? Bah, perhatikan baik-baik. Ambil, ini kan dari 0 sampai 1. Kita bikin 10 partisi. N-nya 10. Paham? Kalau N-nya 10, delta X-nya jadi berapa? Rumus delta X apa?
B kurang A bagi N. B itu batas atas. 1 dikurang 0 dibagi 10. Berarti delta X-nya berapa? 0, ini kunci memahaminya. Delta X itu kalian buat menjadi 0,1. Sekarang kita gunakan. Sekarang kita pakai apa? Excel. Sudah. Excel. Kita pakai Excel. Mari kita buka Excel. Ini Excel. Nah, di Excel ini kan dulu pada ingat contohkan sama kalian prosedurnya. Tulis di sini X, di sini apa? Y ya. Y atau fx itu bebas saja. Sekali. Ini di Excel-nya. Sekarang kita besarin deh. X-nya dari 0 sampai 1 kan. Tulis 0. Lompatannya berapa? Nicholas, tadi. Delta X-nya berapa? Tulis 0,1. Berikutnya nambah 0,1 lagi dia berapa? 0, kan lompat 0,1. Kita tarik sak aja ke bawah. Sampai angka batas atas 1. Oke. Apa fungsi yang kita punya tadi? Y sama dengan apa? Integral kita apa? Y akar 1 tambah X dx. Kan itu? Yang menjadi Y kita apa? Y kita ini akar 1 tambah X. Tulis. Berarti Y kita akar 1 tambah X. Buat persamaan, bagaimana kalau X-nya 0? Rumusnya jadi apa? Pakai akar. Kalau pakai akar, rumus Excel-nya apa? Huruf besar ya, SQRT. Sudah. Tengok ini, Andre semua. Ingat. SQRT, square root, kurung buka. 1 tambah X. Yang menjadi X, kolom A berapa? A2 ya. Oke. Tutup kurung. Enter. Berarti kan akar 1 itu. 0 tambah 1. Jadi tarik aja. Ya. Nampak itu semuanya? Ini kan tentunya ketika X-nya 0,3. Akar 1 tambah 0,3, 1,3 diakari jadi ini. Sekarang mana Y awal? Yuk, highlight. Kita highlight Y awal yang mana? Y awal, kan kadang bilang ini. Terlalu besar. Sebentar. Mana undo? Undo. Oke. This is too big. Bapak buat sini. Nih ya. Semuanya besar. Nih. Ini awal. Ini apa? Catat semua. Sambil cepat kali catat. Ini tulis sebagai Y awal. Sama dengan 1. Ini Y. Berapa ya akhirnya? Oke. Y sisa yang mana? Yang nggak dikuningin itu Y sisa. Semua ini adalah Y sisa. Paham? Ini semua menjadi Y remain atau Y sisa. Mari kita hitung Y sisa. Ini Y sisa. Tambahinlah. Saya tulis di sini ya. Bapak di sini. Kalau sisa pakai sum aja ya. Mana ini pakai auto sum nih. Klik auto sum. Yang kita tambahkan ini ya. A berapa ini? A3 ya. B3 ya. B3 sampai B berapa ini? Oke. Kok jadi gini ya? Oh ini karena sudahlah begini saja. Di mana sih? Kok jadi ini salah? Sum salah. Ini enter. Ini pakai di sini aja ya. Sama dengan B berapa ini? Nah, kita ketik aja lah. Handwriting aja. Sum kurung buka B3 titik 2 hingga B berapa? B11. Ya, ini enter. What went wrong? B3. Oh, ada kurung-kurung 2. Ini ada nih, kurungnya bertambah. Nih. Berapa angkanya? Ini dia. 10, jadi artinya kita sudah dapat ini Y sisa. Jadi integralnya jadi berapa? Integralnya S sama dengan integral dari
Rumusnya tadi apa? Delta apa? Delta X per 2 dikali Y awal. 2Y sisa. Plus Y akhir. Ini menjadi kayak tools, alat kita yang banyak kita pakai dalam kuliah-kuliah ke depan. Delta X berapa tadi? 0,1 per 2. Masukin di awalnya. 1. 2 kali Y sisa. Y sisanya 10,9812. Ditambah Y akhirnya berapa? 1,41421. Tolong hitung kayak kalkulator. Berapa jawabannya? Silakan. Berapa? Oke. Dapat jawabannya? Berapa? Enggak, 1,218. Coba. 1. Bapak dapat 1,218. Ya, ya. Iya, ya. 1,2188 aja ya. Inilah luasnya. Ini adalah panjang kurvanya. Berarti ini apa? Panjang busur. Panjang. Ngerti semua? Teknik mencari pakai integral numerik ini. Bisa ya? Bisa kan? Makasih ya, Dek ya. Makasih. Nah, ini. Berarti ini bagian ini soal yang panjang kurva. Panjang kurva ini sudah teratasi. Kalau kita pakai Excel, kita punya hasil begini. Nah, ini pakai Excel-nya. Ini integrasi numerik. Ingat ya, ini apa namanya tadi apa? Metode apa? Trapesium. Ini metode trapesium. Ada pertanyaan sini? Dah. Panjang kurva udah selesai. Jadi kalau apapun dari soal yang Bapak kasih nanti kalian dapati begitu sulit, ini Bapak mau kasih kalian nih tugas yang payah langsung. Yang mana itu tugasnya? Yang applied dong. Tugasnya kita mau cari yang mana-mana gitu. Nah, ini ingat nggak kemarin saya kira semua Andri kuliah kuis kita kemarin, betul nggak? Ingat nggak kalian gambar ini? Satu kuis yang Bapak kasih. Tetapi yang kita ceritakan kemarin itu mencari apa? Ketinggian dan kelengkungan di satu titik, karena ini fungsi hiperbolik. Sekarang soal yang sama, motivasinya adalah menghitung panjang kurva ini. Dan ingat, persamaannya apa nih? Jadi ini menjadi satu tugas yang unik lagi untuk kalian. Cos hiperbolik. Nah, ini kan kalau Bapak mau kasih clue pada kalian, dari sini ke sini, dari ujung atas ke sini, inilah dia titik senternya. Ini subuh X. Ini subuh Y. Subuh Y, subuh X. Jadi yang dia katakan angka 91, ini kan 91,2 itu kan berarti ini 0. Sampai ke sini berapa ujung kaki kiri ini? 91,2 ya. Di sini minusnya nggak 3. Min 91,2. Karena dia simetri, karena kelengkungan pintu gerbang ini simetri, maka dari sini ke sini panjangnya dari kanan, dari ujung atas ke kanan kaki kanan sama nggak dengan panjang dari ujung atas ke kaki kiri? Sama ya. Perhatikan ini tugas, paham? Sama nggak ke sini? Sama, betul? Sama. Nah, jadi kalau dia sama, coba kalian hitung. Jadi saran Bapak integralnya dimulai dari batas-batas bawahnya berapa integralnya? 0, batas atasnya berapa? 91,2. Berarti nanti dikali berapa? Halo? Ya, hitung tangan dari 0 ke merah saja. Yang merah aja, yang hijau nggak usah. Kurvanya persamanya apa? Nah, hati-hati. Ini Y-nya loh. Jadi kalian harus cari apa? DDX-nya berapa? DYDX kuadratnya berapa? Ingat kalau Y sama dengan cos hiperbolik,
turunannya apa? Sinus hiperbolik. Tapi kalau Y sama dengan cos hiperbolik 4X, turunannya berapa? Sama saja. Sin hiperbolik 4X dikali berapa? 4. Karena adanya 4 di sini aturan rantai. Nanti kalian kuadratin, hitung. Ya, kalian boleh pakai Wolfram Alpha, terserah. Pakai Excel, boleh. Jadi ini jadi tugas. Jelas ya? Ini jadi tugas saja. Silakan dikerjakan. Ada pertanyaan nggak sampai sini dari Bapak? Sebelum dilanjutkan lagi, satu tema lagi.